di Banda Aceh, Jalan Banda Aceh Melabuh itu semuanya di bom dulu, masih ingat ya, di bom. Dampaknya apa? Dampaknya sekarang begitu ada hujan, itu batu jatuh. Zakinul nggak nampak, Anda kok sembunyi. Halo, Zakinul Fuad, Zakil Fuad, ya, jangan terlalu ke belakang, saya nggak nampak. Ya, jadi contohnya di Aceh, kita mau ke Aceh Barat itu hujan. Itu longsor, batu, Burutnya juga demikian. Karena apa? Penanganannya yang keliru. Ya. Jadi, misalnya itu adalah salah satu potensi yang dia. Nah, kemudian di tempat yang lain, misalnya apa? Kita tidak mengabaikan semua yang ada potensi di dalam site. Ya. Ada kontur, silahkan. Kemudian ada sisi-sisi terbaik dari site yang bisa kita ini. Contoh misalnya, site kita di pojok. Nah, pojok ini menjadi sangat baik tempat kita mengekspos, ya, dari bangunan kita. Nah, kemudian apalagi kita lihat kemiringannya kemana misalnya, potensi site kita di internalnya. Oh, dia kemiringan tertentu, itu bisa dipakai untuk drainase dan seterusnya. Banyak. Nanti saya kasih contoh. Nah, kemudian ada yang dari eksternal. Kalau satu kita ngelihat keluarnya itu ada apa? Contohnya selalu apa? Kita lihat. Ketika Anda akan mendesain sebuah hotel, maka pemandangan atau view yang terbaik itu menjadi pilihan bagi orang. Ya, makanya kalau Anda ke Jakarta misalnya, kalau misalnya ada hotel, kamarnya itu dia berhadapan langsung dengan dinding bangunan di sebelahnya, itu murah. Dan itu biasa digunakan untuk kamar standar. Tapi kalau misalnya bangunannya untuk pemandangannya bagus, view-nya ke laut misalnya, atau ke gedung yang cukup baik, itu harga lebih mahal. Karena apa? Dan itu juga tidak pernah diberikan label dia kamar standar, tapi kamarnya apa? Deluxe misalnya, atau suite dan seterusnya. Memang itu sudah menjadi kemampuan arsitek untuk melihat potensi yang ada. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita misalnya melihat potensi site, ya analisa site, itu analisanya itu kita melihat potensi eksternal dan internal. Ya. Jangan sering dimatikan deh ya ininya, videonya, kuliah aja. Oke, jadi itu yang perlu kita ingat. Nah, kemudian ini saya pengen lihat lokasi. Ini kita hilangkan aja dulu. Ini contoh kawasan, ya. Ini contoh kawasan, pengembangan kawasan. Ini saya lihatkan sama Anda ketika dia sudah mulai memproses atau menganalisa site yang cukup baik. Nah, ini ada site, contoh seperti ini, Anda lihat. Nah, tahun 2006 nih saya ambil, sengaja. Ini proses pembangunan sebuah bangunan. Ini dia, 2007 sekian, 2008, 2007 masih, 2007, Anda lihat, masih 2007 juga, 2007 akhir, nah 2008, ya, ini sampai kan 2008 selesai. Ini adalah contoh kita membangun teman desain, ya, melihat potensi site. Ini ada yang contoh yang kedua. Nah, ini contoh real. Ini pengembangan Belam Bintang, Anda lihat. Ini site, ya, ini contoh penerapan di lapangannya. Site-nya Anda lihat. Ini di Belam Bintang ada 1.230 hektar. Ini kawasan yang akan digunakan untuk kampus UIN. Sampai sekarang memang belum selesai, tapi ini mereka sudah pernah punya seperti kondisi aksesibilitas kawasan perencanaan. Dari Lambaru, kemudian Airport Road, Janto Interchange, semua nih. Ini sebagai